Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurdia dengan NPM nomor 202401500356. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu psikolog umum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan atau ansietas. Gangguan kecemasan ansietas adalah merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan rasa khawatir, cemas overthinking terhadap suatu hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi gangguan kecemasan itu sebenarnya kecemasan itu adalah sesuatu hal yang normal, wajar, dan alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cemas yang normal lebih bisa menyiapkan diri kita, mengeluarkan potensi-potensi, dan juga membina karakter kita menjadi lebih baik. Dan kemudian gangguan kecemasan itu bisa merubah kita atau menjadi pengalaman-pengalaman kita yang terdahulu. Tetapi yang dimaksud dengan gangguan kecemasan atau bisa disebut juga ansietas, di mana kecemasan itu bukan hanya pikiran kita, tetapi sudah mengganggu ke organ tubuh kita. Nah, jadi jangan khawatir ketika kalian mengalami gangguan kecemasan atau disebut juga ansietas. Orang yang mengalami gangguan kecemasan ini akan disertai dengan nyeri kepala, asam lambung yang meningkat, kemudian bisa disebut juga dengan GERD, terus jantung berdebar-debar, napas terasa pendek, otot-otot terasa tegang, dan itu jadi mengganggu ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak bisa tidur dengan baik, terus mengerjakan pekerjaan sehari-hari, makan dan minum juga jadi terganggu, dan relasi juga kepada orang lain itu menjadi tidak baik ya guys. Kemudian jenis-jenis gangguan kecemasan. Pada gangguan kecemasan ansietas yang pertama yaitu adalah gangguan panik atau panic disorder, atau juga bisa disebut juga panic attack ya. Jadi contohnya itu panic attack itu adalah jantung berdebar kencang, sesak napas, kemudian pusing, gemetar, rasa takut yang intens tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang kedua itu gangguan cemas menyeluruh atau generalized anxiety disorder ya. Yang kedua ini, jenis yang kedua ini, adanya rasa cemas dan khawatir yang berlebihan kepada diri kita sendiri yang berlangsung hampir setiap hari ya, sedikitnya sudah berlangsung selama 6 bulan dan dirasakan pada beberapa situasi atau aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan fobia cemas terhadap objek atau situasi tertentu. Jadi kita merasa atau mengalami gangguan kecemasan ini tertuju pada tertentu, dan ada objeknya ya. Nah, yang pertama itu fobia spesifik, ketakutan yang berlebihan terhadap objek seperti ketakutan hewan, terus situasi atau aktivitas tertentu. Contohnya fobia terhadap laba-laba, kemudian fobia ketinggian, terus fobia terhadap ruang yang sempit, yaitu adalah fobia spesifik. Kemudian fobia terhadap terbang, fobia terhadap darah, terus fobia terhadap kuman, fobia terhadap ular. Nah, ini adalah fobia spesifik atau juga disebut dengan fobia yang mempunyai objek dan tertentu ya. Kemudian ada fobia sosial, ketakutan atau cemas berlebihan dalam situasi sosial atau ketika berhadapan dengan orang banyak. Ya, ini yang dinamakan fobia sosial. Jadi dia tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang atau bisa disebut juga introvert ya. Kita lebih bisa mengenal itu dengan introvert. Nah,
ada fobia terhadap situasi sehari-hari, kecemasan yang tinggi terhadap sesuatu seperti berada di luar sendirian, kemudian berada di tengah kerumunan orang, seperti ada di dalam mobil, bus, atau pesawat, seperti lift atau toko. Kemudian ada 4 gangguan yang keempat itu gangguan obsesif kompulsif yang disertai berulang. Contohnya memeriksa pintu, terus kompor. Jadi kayak di dalam pikiran dia tuh kayak pintu udah dikunci belum ya gitu, kompor udah dimatiin belum ya gitu kan, atau memeriksa jendela berulang kali gitu. Padahal itu sudah dilakukan sama dia gitu, tapi tetap aja dia tuh merasa gelisah gitu. Kemudian menghitung dalam pola tertentu, mengulang-ulang kata, doa, atau frasa secara diam-diam. Terus menata makanan kaleng agar menghadap ke arah yang sama. Jadi ketika ada suatu barang yang benar-benar itu nggak rapi dan nggak sesuai, jadi kita tuh kepikiran untuk harus merapikannya harus sama, harus sesuai gitu kan. Terus yang kelima itu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, pasca trauma, misalkan terjadi bencana alam, kemudian perang, serangan terorisme, kecelakaan, kekerasan seksual, intimidasi dari orang-orang di sekitarnya. Ini yang kelima. Jadi jenis-jenis gangguan kecemasan ansietas itu ada 5 ya. Kemudian ada langkah-langkah seseorang untuk mengendalikan gangguan kecemasan. Maaf ya, ini karena dia tuh pakai waktu gitu, pakai timer. Nah, yang pertama itu adalah self care. Yang pertama, contohnya self care, contoh dari self care itu tidur yang cukup, olahraga, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian meditasi atau relaksi untuk self care kepada diri kita sendiri. Kemudian ada ventilasi yang kedua. Ventilasi coba untuk mengapresiasikan diri sendiri, contohnya dengan melakukan journaling, dengan menulis buku harian atau diary kita. Terus ventilasi lain bagaimana? Yaitu kita bercerita kepada orang lain yang kita percaya, yang bisa menerima semua keluh kesah kita, kepada orang-orang yang kita percaya tentunya. Kemudian yang ketiga itu regulasi, mengontrol kecemasan, yaitu dengan teknik menapas dalam. Jadi buat kalian yang merasa mengalami gangguan kecemasan atau ansietas, jangan pernah khawatir. Itu adalah hal yang alami dan hal yang wajar bagi kita semua. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.